Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Hebat. Iya, masih semangat semuanya? Masih. Masih. Itu yang Marga Mulia, bapak-bapaknya pada kemana? Gak ada. Gak ada, Bu. Gak ada yang masuk hari ini. Ya, Bu. Ada. Pulang. Pulang ke warung. Ke warung. Ke warung. Tos lapar gitu, tabu sakit. Iya, Bu. Di warung biasanya beli apa, jajan apa? Beli seblak. 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 Di mall. Oh, jadi ini ya, apa ada yang dimasak ya matangan gitu ya? Ya. Enak dong. Enak. Indomie ada juga. Ada. Ada ya. Kok waktu ibu ke sana yang mana warungnya? Lupa. Jauh, Bu, warungnya di Oh, bawah. jauh Wah, pantes. di bawah. Hmm, pantesan waktu itu ibu kok nggak lihat. Tahu gitu kan ibu bisa jajan seblak juga ya. Jatisari gimana aman? Aman. Jatisari aman ya. Hari ini yang nggak masuk berapa orang Jatisari? Dua. Dua Tiga. ya. Tiga. Bapak-bapaknya semua ya. Ya. Siapa tuh bapak-bapaknya? Eta. Oh, tapi Ahmad Cici titik cici. Papi sama siapa? Manarul. Manarul. Pari tadi. Pari. Fahri mana? Pulang. Pulang. Kayak enak kanan ke Nabu. Oh, Fahri. Fahri kayaknya sering begadang loh, Fahri itu. Ya nggak? Dia kalau nggak ngantuk nggak enak badan biasanya. Baik anak-anakku semua, apakah sudah Iya dia banyak pegang ini semua hasil print? ini Bu. Ah, coba Dicipit ini. Bisa. kita kerjakan bersama-sama ya. Hah? Ah, itu Ya, ulang lagi deh. Hmm. Sudah pegang semua ya? ada. Udah. Oke. Mulai dari Marga Mulia. Iya, Bu. Jadi tuh Mulai dari yang paling depan. Siapa? selfie. Selfie, boleh. Oke, selfie. Sistem. Yuk, suara yang jelas ya selfie biar kedengeran ke ke Jatisari. Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memiliki sejarah panjang dan makna yang mendalam bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Istilah demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuatan atau pemerintahan secara harfiah. Kekuasaan, bukan kekuatan, sayang. Berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Jadi pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau kekuasaan yang berasal dari rakyat. Ya, lanjut. Pada dasarnya, demokrasi Lanjut sebelahnya Pebi.
Pada dasarnya, demokrasi mengandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang berhak menentukan arah dan kebijakan negara. Oleh karena itu, penting sekali bagi masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan demokrasi yang mudah ditemukan adalah ketika warga negara menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum secara langsung. Ya, Pen- lanjut. Lanjut, Citra ada? Ada penerapan demokrasi membawa berbagai dampak positif, di antaranya terciptanya Hah? Terciptanya musyawarah terciptanya musyawarah dan Kurang tepat, Citra, kurang tepat. Ada yang tahu? Kurang tepat jawabannya. What? Tahu bu? Oh, keadilan. Apa sih? Dan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara dalam demokrasi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, sehingga meminimalisir diskriminasi. Namun apabila demokrasi tidak berjalan dengan benar, bisa menyebabkan Ada yang tahu jawabannya? konflik sosial Iya. Lanjut. yang dapat mengganggu kestabilan negara. Sejarah demokrasi. Lanjut. Sejarah demokrasi dunia bermula sejak zaman Yunani kuno, tepatnya di kota Athena, yang dikenal sebagai pelopor demokrasi langsung. Di sana, rakyat langsung mengambil keputusan politik tanpa perantara. Lalu Memasuki memasuki era Renaissance. di Baca Eropa. Renaissance. Mengalami masa itu tokoh-tokoh bangsa demokrasi mengalami perkembangan penting yang ditandai oleh momentum seperti reformasi gereja dan pencerahan pada gagasan. Pada masa itu tokoh-tokoh besar seperti John Locke Di sini ini ya, revolusi agama ya. John Locke yang memberikan kontribusi besar dengan kekuasaan dengan gagasan tentang hak asasi manusia dan tokoh pencerahan yang membuat pembagian tokoh Apa ini? Tokoh siapa? Montesquieu. Ah, ya. Montesquieu yang membuat pembagian kekuasaan, trias politika yang kemudian menjadi dasar demokrasi modern. Trias politika terdiri dari Trias politika. eksekutif dan yudikatif. Eksekutif terus habis eksekutif apa tadi? Eksekutif, yudikatif, legislatif dan yudikatif. Ya. Lanjut Kaila, ada Kaila?
Hah? Itu tadi Kaila Bu yang Oh, baca. tadi Kaila ya? Oh, tadi Kaila ya? Oh, udah rubah ke Kaila ya? Udah Dita. semua? Marga Mulia? Siapa lagi? Siapa? Dita. Dita mana? Di belakang. Ya, lanjut Dita. Ya Allah, Dina. Ya. Banyak negara memilih sistem. Mana? Iya, negara memilih sistem. Banyak negara memilih sistem pemerintahan demokrasi. Banyak negara memilih sistem pemerintah demokrasi dengan alasan utama memberikan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk berpartisipasi untuk Berpartisipasi. ber- Berpartisipasi dalam pemerintahan. ya, serta menjamin adanya Keterwakilan rakyat. dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Indonesia sendiri pernah mengalami berbagai jenis demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin hingga Terpimpin. terpimpin. Oh, terpimpin. Mana aja? Terpimpin hingga demokrasi. Pancasila. Pancasila yang saat ini menjadi sistem yang diterapkan. Dari budaya. Oke, udah. Lanjut ke Jatisari. Ya benar. Ya Bu. Siska mana Siska? Ada Bu. Mana yang bisa sebenarnya? Hakikat demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum menjadi landasan penting agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan adil. Salah satu ciri khas demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang berlangsung secara bebas dan adil. Bebas dan langsung. Langsung serta berbicara dan menyampaikan pendapat. Ya, sebelahnya sisa siapa? Desyanti. Desuryanti. Lanjut. Budaya demokrasi di Indonesia dikenal dengan istilah musyawarah mufakat. Yang menjadi sokoguru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun istilah tersebut mengacu pada kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan menghormati perbedaan pendapat. Ya, lanjut. Siapa lagi? Dimas ada. Ada Lanjut Dimas. Demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan titik beratnya, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ideologi yang menjadi landasan demokrasi Indonesia adalah Pancasila.
Lanjut. Dalam praktiknya, cara menyalurkan kehendak rakyat dalam demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Dan melalui lembaga-lembaga seperti DPR dan MPR. ya. Lanjut yang bapak-bapaknya siapa? Ada ini, Sarul, Sarul. Ada Lanjut Sarul. Seiring perjalanan sejarahnya, diplomasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang, mulai dari masa Orde Lama yang dikenal dengan demokrasi liberal hingga masa orde orde baru yang cenderung bersifat otoriter dan sentralistik. Reformasi 1998 menjadi momentum. Ini apa, ada yang tahu jawabannya? Iya, Bu, ayah, Bu. Otoriter. Betul nggak jawabannya itu? Insya Allah betul, Bu. Otoriter dan apa tadi? Dan sentralistik. Iya, sentralistik ya. Menjadi momentum penting yang membawa perubahan signifikan dalam sistem diplomasi Indonesia, ditandai dengan pelaksanaan pemilu dan pembentukan lembaga-lembaga baru yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Ya, lanjut siapa? Kika, ada Kika. Pemilu pertama setelah reformasi dilaksanakan pada tahun 1999. Tahun berapa? 1999. Dengan hasil yang sangat kompetitif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satunya lembaga yang berperan penting dalam Kika, suara kurang jelas. Ntar Ibu gedein dulu. Pada tahun berapa? 19? 1999. Oh, 1999. Dengan hasil yang sangat kompetitif. kompetitif. Yang lain ada jawaban yang lain dengan hasilnya sangat apa? Positif. Iya, positif ya. Bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satunya lembaga yang berperan penting dalam menyelenggarakan pemilu adalah KPU yang memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Ya, oke. Lanjut itu siapa? Satu lagi, bapak-bapaknya. Adli. Adli ya.
Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila mencakup adanya keseimbangan hak. Ini pada nilai-nilai apa tadi? Nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila mencakup adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Yang mengatur kehidupan bangsa dan negara. Oke, lanjut, Adli. Secara harmonis, ciri khas demokrasi Pancasila adanya musyawarah, terjamin dan kesetaraan hak dan kewajiban warga negara. Ini ya, apa jawabannya? Musyawarah. Kurang tepat, coba yang lain. Ada yang mau jawab? Bermanfaat. Undang-undang, Bu. Ya. Saya lanjut. Yang lain siapa? Putra, Kayla, ini, Rizka. Desrianti udah ya. Amira. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga menjamin kebangsaan berpendapat. Nah, sebentar, Nak. Ibu ngambil charger dulu. Ini Ibu soal di kamar lain. Ulangin, Amira. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga menjamin kebangsaan berpendapat yang Kebebasan berpendapat. yang merupakan bagian dari aspek HAM. Aspek apa? HAM. Hak asasi manusia. Ya. Lanjut. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam proses demokrasi, baik dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan, sehingga demokrasi dapat membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara, masyarakat, bangsa dan negara. Ada jawaban lain? Keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut sampai sini, Amira. Pendidikan demokrasi di Indonesia bertujuan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran,
dan keadilan Hmm. sejak usia dini. Metode pembelajaran demokrasi dilakukan melalui diskusi dan simulasi yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pengambilan keputusan. Peran media massa dan dalam demokrasi sangat penting, yaitu sebagai menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Ya, berimbang atau bertanggung jawab ya. Ya, Oke. Makasih Amira. Lanjut siapa lagi yang belum? Astri, Bu. Pak Astri ya. Lanjut Astri. Dan stres di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 dan UUD Dan apa? undang-undang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, namun kebebasan Ini apa undang-undang pers? sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, namun kebebasan ini harus diimbangi dengan jawab Dengan tanggung jawab. Dan dan etika. Agar tidak menimbulkan konflik dan penyebaran berita bohong yang dapat merusak stabilitas. Demokrasi juga mencakup aspek perlindungan hak-hak individu dan kelompok yang dikenal sebagai supremasi apa? hukum. Supremasi hukum. Supremasi hukum. Ini hak asasi manusia. Kalau ini kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang 45 dan hukum ya. Hukum negara. Oke, terima kasih Astri. Lanjut siapa yang belum? Rahma. Nopi aja, Bu. Nopi, Bu. Novi, ya Novi. Upaya peningkatan kualitas demokrasi dilakukan melalui pendidikan politik dan pembentukan lembaga-lembaga pengawas yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap bersih dan bertanggung jawab. Peran generasi muda sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi, terutama dalam hal pendidikan politik, dan partisipasi aktif. Bu. Oke. Dapat berpartisipasi aktif melalui organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial yang mendukung demokrasi. Selain itu, demokrasi juga mengandung aspek good governance. Aspek apa? Good governance. Good governors. Nah, ya Bu. Ya itu Bu. Isinya
Yang menuntut pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh lembaga seperti KPK dan kepolisian. Meski begitu, tantangan dalam pemberantasan korupsi seperti intervensi politik, Maafin ngelihat ini jawabannya dari mana? Kayaknya Ibu nggak ngajar sampai ke situ deh. Seperti kolusi dan nepotisme. Nepotisme tuh contohnya kayak kalau aku presiden, anak aku juga harus jadi presiden, atau saudara aku harus jadi menteri, ibu aku harus jadi apa? Jadi bupati misalnya ya, itu namanya nepotisme. Walaupun orangnya tidak, kalau orangnya qualified, misalnya dia memang pintar, memang di bidangnya nggak apa-apa. Tapi ini yang dimaksud nepotisme ini adalah kalau dia tidak qualified, misalnya pakai ijazah palsu atau nggak lulus SMA gitu ya, nggak ada ijazahnya misalnya ya, terus nggak punya pengalaman, tapi dipaksa jadi pemimpin. Nah, itu namanya nepotisme. Kalau hanya berdasarkan ya karena dia saudara saya, karena dia teman saya, karena dia ibu saya gitu ya, itu nepotisme. Kalau kolusi itu ya dia apa namanya bergabung berencana untuk melakukan hal-hal yang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, itu kolusi ya. Jadi ada kolusi dan nepotisme. Oke, terima kasih Nopi. Lanjut, siapa Airahma? Demokrasi juga harus menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan merata agar seluruh rakyat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil. Oleh karena itu, aspek keadilan sosial sangat penting dalam menjalankan demokrasi agar rakyat tercipta kesejahteraan sosial dan stabilitas nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi adalah melalui pendidikan politik. Dan kita tahu itu maksud. Ada yang bisa bantu? Ini setelah Rama ada lagi nggak yang belum? Belum, udah. Udah semua ya? Ada. Nur Aisyah aku belum, Bu. Oh, Nur Aisyah belum. Bisa jawab, bisa. Ini apa ini? Habis ini lanjut Nur Aisyah ya. Karena gimana? Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi adalah melalui pendidikan politik dan supremasi hukum ya. Oh iya, Bu. Lanjut Nur Aisyah. Sangat penting untuk apa? Tadi suara azan. Menjaga nilai-nilai demokrasi. Oke. Nilai-nilai demokrasi dan berpartisipasi aktif. Kenapa pakai partisipasi aktif terus? Tahu nggak artinya partisipasi aktif? Dari tadi dengar partisipasi aktif.
partisipasi aktif itu artinya ikut terlibat ya, atau kerjasama ya. Peran generasi muda dalam demokrasi sangat penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan apa namanya, ya boleh sih partisipasi aktif. Sangat penting untuk dan melakukan apa namanya, dan melakukan apa contohnya selain menjaga nilai-nilai demokrasi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus lanjut, generasi muda. Dapat berperan aktif dalam demokrasi melalui pemilu dan diskusi publik. Dan apa? Diskusi publik. Oh ya, good. Udah semua ya? Ya, udah. Ya, oke. Kalau sudah semua, kita istirahat dulu. Pina belum, Bu. Pina belum, Bu. Pina belum, Pina? Udah, Ibu. Belum, Bu. Oh iya, Pina belum ya. Nggak cukup ya itunya ya. Nanti lanjut habis istirahat aja ya, Pina ya. Oke, jadi anak-anakku, silakan istirahat dulu selama 1 jam ya. Kita sholat. Tadi kan udah ini yang mau jajan seblak boleh biar nggak ngantuk. Nanti kita ketemu lagi jam 1 ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dadah. Bye. Dadah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah kembali anak-anakku? Jatisari? Udah. Pada boci ya, bobo siang. Hujan nggak di sana? Enggak. Di sini hujan loh. Ruduk-ruduk. Udah sempat makan belum? Udah. Ah, belum, nggak lapar. Gak bawa nasi. Kenanya MBG. Emang dapat MBG? Iya. Ini Marga Mulia pada kemana ya? Ya, baik. Tadi yang belum Vina ya? Iya. Kita lanjut soal untuk Vina dulu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini Ibu share ya. Kita akan, insya Allah kita masuk ke materi baru. Sebelum masuk ke materi baru, kita minta dulu Vina untuk, khusus untuk Vina nih. Salah. Iya, spesial. Pakai telur. Oke. Vina aja, ini khusus Vina yang belum. Silakan dibaca Vina. Ini apa namanya? Suka berubah sendiri ya. Jadi Ibu sudah nulis Pancasila, diketikannya jadi Pancasial gitu. Kenapa bisa seperti itu? Demokrasi yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1900 Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai demokrasi Pancasila. Ya. Dalam demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, lanjut. Pada masa Orde Baru, demokrasi di Indonesia dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ya, betul. Yang dijalankan secara tersentralisasi. Salah satu penyebab utama terjadinya reformasi yang melanda Indonesia pada tahun 1990 sampai 1998 adalah krisis moneter yang berujung pada tuntunan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Ya, betul. Krisis moneter itu krisis apa, Vina? Kan tadi katanya moneter nih. Moneter itu artinya keuangan ya, atau ekonomi. Jadi terjadi krisis keuangan atau krisis ekonomi. Ya, jadi waktu itu dolarnya tuh tinggi sekali, rupiah jadi rendah gitu. Rupiah jadi rendah, terus dolar jadi tinggi, mata uang kita jadi jatuh gitu ya. Dan itu menyebabkan orang-orang yang punya tabungan dolar yang sudah kaya raya jadi tambah kaya gitu. Sementara harga-harga kan naik ya, karena apa namanya, mata uang kita jatuh gitu. Terus itu menyebabkan terjadinya harga inflasi ya. Jadi harga-harga itu jadi pada tinggi semua gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya protes pada saat itu. Baik, terima kasih Vina. Sekarang kita mulai dengan materi baru ya. Nah, ini kita masuk ke materi ke-8 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. NKRI sudah tahu ya? Singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Kenapa harus dijaga? Kenapa kita harus
punya rasa nasionalisme. Padahal kan kita sudah lahir ya di Indonesia, pasti kita jadi warga negara Indonesia dan pasti akan menjaga Indonesia gitu. Tapi kenapa perlu diajarkan? Nah, ini ada sejarahnya, ada latar belakangnya. Jadi, pada zaman dahulu kala, ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, walaupun secara hukum kita itu sudah merdeka, tapi ternyata Belanda itu tidak pernah bisa move on ya. Jadi dia tidak pernah bisa menerima bahwa Indonesia bukan lagi negara jajahannya. Kenapa? Karena menurut Belanda, Indonesia itu kalau tidak diatur oleh Belanda atau tidak dijalankan pemerintahan oleh Belanda, itu bakal kacau balau. Gitu, akan berantakan Indonesia itu. Karena Indonesia itu kan dulu asalnya juga terdiri dari kerajaan-kerajaan, jadi tidak menyatu dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu bentuknya kerajaan-kerajaan. Kerajaan Majapahit wilayahnya sekian banyak, misalnya dari Sumatera Barat, Jawa Timur gitu kan ya. Nanti yang dari apa kerajaan Pasundan misalnya ya, yang daerah Sunda itu beda lagi wilayahnya. Nanti ada lagi yang dari Borneo, dari Kalimantan, belum dari Sumatera, dari sana, dari sini. Terus antar mereka saling saling apa? Saling berperang untuk meluaskan wilayah jajahannya gitu. Jadi Majapahit nih untuk menguasai wilayah lain gitu ya, untuk memperbesar wilayah kekuasaannya, dia akan berperang dengan kerajaan-kerajaan lain. Nanti kalau mereka menang, kan mereka jadi dapat ini lagi ya, dapat tambahan upetinya gitu. Upeti itu artinya seperti pajaknya lah gitu. Dia bisa narik pajak, dia bisa dapat fasilitas dari sumber daya alam di sana, dia dapat tambahan sumber daya yang banyak gitu ya, dan sebagainya. Makanya pada saat itu kemudian Belanda ikut campur untuk menata Indonesia. Sebetulnya memang niatnya baik ya, niatnya baik, tapi kan Belanda ini juga selain dia mengatur Indonesia, dia juga mengeruk atau mengambil keuntungan dari Indonesia. Ya kan sumber daya alamnya dia keruk gitu kan. Walaupun dia juga menata Indonesia ya gitu. Makanya dia pertama ya itu tadi dia khawatir nanti Indonesia jadi malah acak-acakan kalau tidak diatur oleh Belanda. Yang kedua itu tadi sumber daya alamnya itu gitu kan. Tidak ada yang lebih apa ya, yang lebih beragam dan lebih banyak sumber daya alamnya itu di dunia ini selain di Indonesia gitu kan. Belanda nggak punya sumber daya alam, nah. Dia nggak punya minyak, nggak punya gas, nggak punya emas, nggak punya apa namanya barang-barang tambang ya. Beda dengan kalian di Indonesia, dengan kita di Indonesia ini. Di bawah kaki kalian itu banyak sekali barang-barang atau sumber daya alam yang masih tersembunyi dan membutuhkan skill, membutuhkan keterampilan, membutuhkan kemampuan, membutuhkan kecerdasan, dan juga membutuhkan sifat untuk cinta pada negeri kita untuk bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan di Indonesia. Kalau kita pinter tapi kitanya nggak punya rasa cinta tanah air, itu semua sumber daya alam kita jual aja keluar gitu kan. Karena kita nggak bisa ngelola nih misalnya siapa nih jadi bupati atau jadi gubernur lah gitu, jadi gubernur gitu kan, terus ngeliat wah ada tambang emas nih di Marga Mulia atau ada tambang apa nikel mungkin atau aspal dan sebagainya gitu ya di Jatisari. Nah, sebagai pemerintah kita kan aduh bingung nih gimana caranya untuk menggali padahal ada potensinya. Ya udah deh kerjasama aja dengan ditawarin nih ke negara luar. Siapa mau investasi di sini? Jadi investor, kalian mengelola ya. Tapi nanti hasilnya
dibagi ke saya juga gitu kan. Ke Indonesianya paling misalnya untuk Indonesia 20%, mereka 80% karena mereka kan yang mengelola yang apa namanya? Yang ya menjalankan distribusinya lah ya gitu ya. Mereka 80% investor, 20% untuk Indonesia, itu pun masih dibagi lagi. Jadi 10%-nya buat saya deh, 10%-nya baru masuk ke pajak di Indonesia gitu ya, baru masuk ke ini apa namanya ke dana dana ini. Bayangkan kalau misalnya dapatnya 1 miliar, ya kan 1 miliar berarti 800 jutanya diambil sama mereka. Kita cuma dapat 200. 200 jutanya itu pun masih dibagi lagi gitu. Sebagai personel, sebagai individu, mungkin kalau kitanya rakus ya, kita mikirnya masa bodoh. Yang penting kan saya makmur, saya kaya gitu kan. Yang lain masa bodoh. Nah, itu karena dia nggak cinta negerinya. Dia nggak punya kepedulian terhadap rakyatnya. Dia hanya berpikir pada keuntungan dirinya sendiri. Rakus tadi ya, kolusi, nepotisme yang penting buat anak-anak aku. Untuk keluarga aku aman, sejahtera sampai 7 turunan, yang lain masa bodoh. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Makanya kita sebelum rezeki itu keluar gitu, kitanya harus belajar dulu mengenal apa itu negeri kita dan bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta tanah air itu. Harus punya paham nasionalisme supaya nanti kalau kita jadi pemimpin, kita punya kepedulian terhadap orang lain, terhadap masyarakat, untuk memajukan masyarakat. Bukan ingin kaya sendiri, tapi ingin makmur sama-sama, ingin pinter bareng-bareng, ingin suksesnya sama-sama. Kan enak ya begitu ya, kita suksesnya bareng-bareng, kayaknya juga sama-sama, hartanya banyak, berlimpah semua. Anak-anak bisa bayangkan ya, negara-negara lain misalnya seperti Timur Tengah, ya Arab aja. Mereka tuh hanya punya satu sumber daya alam yaitu minyak. Hanya minyak bumi. Kalian tahu seperti apa penduduknya? Semua jadi sultan. Hanya dari satu sumber daya alam, hanya dari satu tambang. Di Indonesia, Masya Allah. Di Sumatera aja, di Aceh ya tempat tempat ibu gitu, tempat bapaknya ibu. Itu di Aceh itu saja. Itu barang tambangnya selain ada ya selain kopi ya, ada sumber gas alam, ada sumber minyak bumi itu di Melabuh ya. Ada Pertaminanya di situ. Ada emas ya. Jadi bayangkan saking banyaknya emasnya itu di Aceh itu. Ibarat kata kalau semua jalanan di Aceh itu mau dilapis emas itu bisa. Tapi kenyataannya sekarang malah banyakkan jalan rusak ya di Aceh. Kenapa? Ya itu tadi, karena dirampok oleh bangsa kita sendiri. Jual ke orang luar gitu ya. Silakan kalian kelola, tapi nanti hasilnya. Kita tinggal ongkang-ongkang kaki karena kita yang memberikan izin nih, pemerintah yang memberikan izin, oke silakan. Kita ongkang-ongkang kaki, kita dapat sekian puluh persen buat negara yang masuk cuman sedikit banget gitu. Nah, itu makanya Belanda tuh melihat karakter Indonesia seperti itu gitu nih, orang-orang di Indonesia nih punya sumber daya alam banyak gitu ya. Tapi mereka penduduknya kayak tidak tidak mensyukuri, tidak merasa bahwa kita tuh adalah orang-orang yang sangat beruntung yang luar biasa gitu loh. Karena nggak punya kemampuan, nggak punya keahlian untuk mengelola, untuk mengambil sumber daya alam itu nggak bisa gitu loh. Jadi kata Belanda, bukan cuma Belanda ya sebetulnya, Inggris juga begitu. Banyak pelaut-pelaut ya kalau ibu baca di buku tuh, pelaut-pelaut tuh sampai pada heran gitu ya, yang dari Inggris, dari Eropa, dari mana-mana ngeliat gimana mungkin nih ada suatu daerah atau negara yang Masya Allah kekayaan itu luar biasa, nggak akan mungkin lapar manusia di sini tuh, nggak akan mungkin gitu. Sampai mereka bilang begitu, bahkan bisa menguasai dunia dengan sumber daya alam itu yang dimiliki. Tapi nyatanya hari ini kan kita malah dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya sumber daya alam gitu. Amerika tuh nggak ada sumber daya alamnya, tapi mereka bisa jadi superpower. Kenapa? Karena kecerdasan mereka. Karena mereka semua orang-orang berpendidikan. Nah, makanya kita harus belajar dengan baik ya anak-anakku ya. Karena rezeki itu sudah ada di bawah kaki kalian semua. Ya sudah ada di bawah kaki kita. Tinggal diambil. Itu pun hadisnya ada seperti itu. Jadi tinggal kita berproses untuk punya keterampilan, untuk punya keahlian, kepandaian ya, sehingga kita bisa mengelola negara kita sendiri, bisa membantu
mensejahterakan umat, mensejahterakan masyarakat. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi begitu anak-anakku walaupun sudah merdeka ya, Belanda tuh merasa, ih kalian tuh kayak bocil-bocil yang inilah yang nggak bisa ngelola negara gitu. Kalau kalian nggak dibantu sama kami, nanti dirampas sama negara lain gitu ya. Apalagi Belanda itu memang sudah banyak membangun ya, membangun jalanan, gedung-gedung itu banyak sekali, bendungan, jembatan, banyak sekali jasa Belanda sebetulnya ya di Indonesia itu. Sambil mereka juga mengeruk sumber daya alam kita juga gitu ya. Nah, terus walaupun sudah merdeka, tapi kemudian Belanda turut campur untuk membuat negara. Jadi yang dulu kerajaan-kerajaan itu dibentuk jadi negara. Disebutnya negara boneka ya. Negara boneka itu dulu, jadi karena dulunya bentuknya kerajaan, jadi disebutnya negara-negara. Ada negara Indonesia Timur, kemudian negara Sumatera Timur, ada negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur, negara Pasundan atau Sunda ya, dan seterusnya. Gimana Bu? Oke. Apa yang dimaksud dengan negara boneka? Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya secara de facto. Jadi memang benar sudah merdeka, ya kan? Sudah diumumkan, diproklamasikan kemerdekaannya. Dan banyak negara-negara yang sudah mengakui. Jadi diakui, tetapi kontrol pemerintahannya masih di bawah pengaruh lain, pengaruh negara lain. Ya, ada beberapa negara memang seperti itu, seperti Malaysia, itu kan masih di bawah jajahannya Inggris. Makanya kenapa orang-orang di Malaysia itu pendidikannya lebih maju, terus pada pinter bahasa Inggris semua. Karena yang menjajahnya adalah Inggris. Singapura, terus apa India ya, India juga di bawah jajahan Inggris. Makanya orang India banyak yang pinter bahasa Inggris selain bahasa asalnya mereka ya. Kalau anak-anak suka nonton nonton film India, pasti tanda kemakmuran orang India itu adalah ketika mereka bisa sekolah ke mana? Ke London. Pasti mereka sekolahnya ke London karena itu adalah tanda kemakmuran. Kenapa ke London ya? Bagi mereka itu kan penjajah itu adalah negara yang superpower ya, yang bisa menjajah mereka. Sehingga tanda kesuksesan itu diukur atau yang menjadi indikatornya adalah si negara penjajah itu atau di Inggris ya, ibu kota Inggris kan London. Nah, karena Belanda ini terus-terusan mengganggu ya, mengganggu Indonesia bahkan sampai mengajak sekutu, negara-negara sekutu untuk membantunya. Akhirnya Indonesia itu melakukan diplomasi. Karena kalau kita perang lagi ya susah ya gitu kan. Masa perang-perang terus gitu. Selain butuh banyak dana juga kasihan masyarakatnya. Di satu sisi, kehadiran Belanda itu ya anak-anakku ya, itu menguntungkan Indonesia karena bisa mengusir Jepang. Kan waktu itu masih ada Jepang tuh. Kan setelah Belanda pergi, datang Jepang, ya kan? Jepang itu karena merasa satu Asia gitu kan, seperti saudara lah, saudara se-Asia yang akan membantu. Kenyataannya adalah Jepang itu jauh lebih sadis, jauh lebih kejam dan merusak. Jeleknya Jepang tuh begitu ya. Jadi dia cuma 3 tahun setengah, tapi dampak kerusakannya itu sangat-sangat banyak. Beda sama Belanda, walaupun dia sekian 3,5 abad gitu ya, itu dia banyak banyak kontribusinya juga sebetulnya di Indonesia gitu ya, banyak pembangunan, hasil pembangunannya, termasuk pendidikannya. Pendidikan Belanda itu bagus sekali gitu ya, dia banyak kontribusinya. Tapi begitu Jepang masuk itu semua udah obrak-abrik ya. Jepang juga termasuk negara yang tidak punya sumber daya alam, jadi biasanya mereka yang menjajah negara lain karena memang mereka mau merebut sumber daya alam dimiliki gitu ya, mereka nggak punya. Kalau mereka hanya bertahan mereka bisa mati karena mereka nggak punya daya tawar. Kalau mereka mau beli, mereka juga nggak punya kemampuan. Ya duitnya dari mana gitu kan ya. Kalau sekarang kan sudah lebih apa namanya terbuka ya kesempatan untuk melakukan inovasi di bidang lain, misalnya teknologi dan sebagainya gitu. Walaupun untuk teknologi sekalipun kayak apa untuk fiber segala macam itu memang masih dari Indonesia juga.
Indonesia atau negara-negara Amerika Tengah ya, seperti Brazil misalnya yang ini, yang apa namanya kaya sumber daya alamnya. Nah, akhirnya kemudian Indonesia mengirimkan delegasi-delegasi atau utusan-utusan untuk itu tadi ya, musyawarah untuk mufakat, untuk mengambil suatu jalan keluar yang menguntungkan gitu. Karena ini kita udah merdeka loh gitu, masa masih mau perang lagi, masa masih angkat senjata lagi gitu kan. Nah, jadi ada beberapa upaya diplomasi. Itulah pentingnya anak-anakku ya, kita kemampuan public speaking, kemampuan bicara gitu ya. Itu diperlukannya untuk ini nih diplomasi kita bisa bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain agar orang lain itu ikut dengan kesepakatan yang kita inginkan. Nah, itu butuh tuh kemampuan berbicara, keterampilan menata emosi kita, kemampuan untuk apa namanya punya kosakata yang banyak gitu ya untuk problem solving ya. Seorang diplomat membutuhkan itu. Dia nggak perlu angkat senjata, dia nggak perlu latihan karate, nggak perlu latihan segala macem gitu ya. Nggak perlu jadi tentara-tentaraan, nggak perlu kekuatan otot, nggak perlu jadi tinggi fisiknya, nggak perlu jadi kayak opa-opa Korea atau hidung mancung dan sebagainya gitu ya. Tapi begitu kalian punya keterampilan berbicara, kalian bisa mempengaruhi orang lain, kalian punya wibawa karena mampu mengontrol emosi dan punya ide-ide atau inspirasi sebagai jalan keluar, kalian akan didengarkan. Ya, bukan hanya di tingkat RT RW ya, tapi juga sampai ke tingkat ini udah tingkat dunia loh. Bayangkan kita berdiplomasi dengan penjajah. Orang sudah sekian tahun menjajah kita gitu ya. Nah, jadi kemudian dilakukan diplomasi yang pertama Perjanjian Linggarjati. Kenapa disebut Linggarjati? Karena tempatnya memang di sana ya, di Linggarjati itu di Cirebon. Waktunya dari tahun 1946 sampai 1947 ini berbulan-bulan ya diplomasinya, Masya Allah. Delegasi Indonesia waktu itu kan bentuknya masih Perdana Menteri ya, masih ini dari Belanda. Jadi pakai Perdana Menteri. Perdana Menteri Sultan Syahrir. Di Belanda soalnya pakai Perdana Menteri, bukan Presiden dan Wapres. Karena masih ada kerajaan. Kemudian yang kedua perjanjian Renville. Kenapa disebut Renville? Karena dilakukannya diplomasi ini ya ngobrol-ngobrolnya itu di dalam kapal perang. Jadi bukan di dalam kafe ya, di kapal perang. Yang jadi delegasi Indonesia itu adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Yang ketiga konferensi Rome Royen. Kalau yang tadi kan ini nama tempat ya, Linggarjati itu tempat di Cirebon. Ini Renville, kapal perang. Kalau ini Rome Royen ini berdasar dari nama delegasinya. Yang dari Indonesia itu namanya Muhammad Rum. Ini yang dari Belanda Royen. Jadi disebutnya Rum Royen. Ya, Rum Royen. Jadi kalau nanti dibilang apa yang dimaksud dengan konferensi Rum Royen atau perjanjian Rum Royen, ini ya delegasinya itu namanya Muhammad Rum. Kenapa dilakukan lagi diplomasi seperti ini? Ya ini apa namanya Belanda tiba-tiba menyerang lagi dong, gitu. Dia menyerang apa namanya agresi militer Belanda II. Dia masih datang lagi ke Indonesia dan dia membawa tambahan sekutu itu tadi ya, negara-negara sekutu yang kita sudah belajar itu gitu kan, gabungan negara sekutu untuk membantu dia gitu. Jadi lebih kuat lagi nih gitu kan. Kalau dulu cuma ada Belanda, sekarang tambah dengan negara-negara lainnya gitu. Kebayang nggak gitu? Makin mereka semakin semakin kuat gitu kan. Senjata-senjatanya juga semakin canggih. Nah, kalau Indonesia apa coba gitu kan? Paling alat-alat tradisional ya gitu. Ya mungkin sudah ada juga senapan, senjata api atau yang lainnya gitu ya, tapi tidak akan tidak akan mampu menandingi kemampuan teknologi dari negara-negara sekutu ya atau negara-negara Eropa karena di sana itu sudah banyak sekali penemu-penemu ya, inovator-inovator gitu, ahli-ahli teknologi. Ya kita udah pasti kalah lah ya. Komputer juga udah bisa disadap, udah di Indonesia boro-boro ada komputer tahun segitu ya, tahun 1949 gitu kan. Sementara di negara lain sudah segitu majunya.
kemudian selain agresi militer Belanda II, bahkan sampai presiden kita pun dan wapresnya ditahan oleh Belanda. Karena itu tadi ya, mereka inginnya Belanda yang tetap mengatur pemerintah Indonesia. Mereka nggak mau kalau ada orang lain gitu ya, selain orang yang dia tunjuk. Akibat ini akhirnya terus kena ditahan Presiden Soekarno-nya. Akhirnya mereka mengadakan, Indonesia melakukan diplomasi di Den Haag di Belanda. Jadi mereka datang sengaja ke Belanda. Kenapa demikian? Supaya ada saksi dari negara-negara lain. Jadi negara-negara lain juga diundang ya sebagai saksi. Supaya kalau ada apa-apa gitu, ini udah ada saksinya loh, kalian nggak bisa sembarangan karena nanti akan kena sanksi secara internasional. Kena mahkamah internasional ya, pengadilan internasionalnya gitu. Nah, ini delegasinya banyak karena waktu itu juga nanti bahkan Ratu Belanda ya, Ratu Juliana itu turut menandatangani perjanjian tersebut, perjanjian konferensi meja bundar ini. Ini KMB ini artinya konferensi meja bundar ya anak-anak ya. Menandatangani perjanjian ini, pengakuan kemerdekaan Indonesia, sekaligus juga Indonesia itu, anak-anak dengarkan ya, Indonesia itu juga menanggung segala hutang-hutang Belanda. Jadi Belanda itu karena dia nggak punya sumber daya alam ya, mereka nggak punya sumber daya alam, selama melakukan peperangan, menjajah negara-negara lain, mereka itu sampai harus ngutang, minjem duit ke negara lain. Kebayang nggak? Dan Indonesia yang membayarkan hutang-hutang di Belanda, hutang Belanda ke negara lain. Kebayang nggak Indonesia tuh kayanya seperti apa? Jadi Indonesia yang membayarkan hutang-hutangnya Belanda loh, ya. Karena Belanda itu sudah nggak punya, dia begitu begitu tidak menjajah Indonesia lagi, dia nggak punya sumber pemasukan lain mungkin ya gitu, atau terbatas gitu. Sementara mereka membutuhkan banyak sekali alat bantu untuk menyelesaikan peperangan. Kan dia juga mau dijajah sama Spanyol ya, Belanda itu kan sempat dijajah negara mana lagi gitu. Itu kan peperangan terus gitu. Sementara kalau peperangan itu membutuhkan banyak dana, beli alatnya lah, ngasih makan orang lagi perang, gimana coba mereka mau bekerja atau mau bertani atau mau apa, kan susah ya orang lagi perang seperti itu gitu. Jadi akhirnya karena mereka tidak ada kegiatan ekonomi saat itu, akhirnya minjem duit ke negara lain. Dan Indonesia lah yang kemudian melunasi hutang-hutangnya Belanda. Luar biasa ya. Jadi sejarah Indonesia tuh luar biasa sekali karena mampu membayarkan hutang negara lain. Beda dengan sekarang, kalau sekarang malah hutang kita luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi negara semakin maju, sudah tidak dijajah lagi, tapi malahan kita banyak hutangnya gitu anak-anakku. Aneh kan ya? Padahal zaman dulu kita bisa loh membayarkan hutang Belanda. Luar biasa. Nah ini ya, KMB itu artinya konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Nih, kenapa disebut konferensi meja bundar? Karena nih bentuknya bundar tuh. Ya nggak bundar-bundar amat sih ya, ini apa nih? Ya pokoknya dibilangnya bundar lah gitu. Jadi banyak sekali saksi-saksi dari negara-negara lain nih. Tuh. Banyak saksi dari negara. Masih manual sekali ya, belum pakai laptop, nggak ada yang bawa laptop. Ini bahkan juga saksi-saksi semua masih tulis semua di kertas. Ini ya, konferensi meja bundar inilah yang menjadi akhir dari diplomasi itu, dan kemudian Indonesia mulai secara mandiri mengatur negaranya. Gitu. Ya, termasuk Presiden Soekarno gitu, dan wapresnya Muhammad Hatta kembali kembali pada kekuasaannya
pada kekuasaannya sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, lalu apa sih yang disebut nasionalisme? Nasionalisme itu berasal dari kata ada dua ya sebetulnya, satu nati. Nati itu dari bahasa Belanda, atau nation itu dari bahasa Inggris. Dua-duanya sama artinya. Artinya itu adalah bangsa ya. Jadi kalau dari bahasa Belanda maupun bahasa Inggris artinya tetap bangsa. Walaupun penulisannya beda ya. Kalau Belanda itu natie, kalau dari Inggris nation. Yang disebut bangsa, aduh ini tipe lagi ya. Bangsa itu adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial, atau teritorial tahu ya, suatu kawasan atau wilayah yang sama dan memiliki karakteristik yang sama. Ya, jadi kayak misalnya bangsa kita nih, walaupun berbeda-beda suku, tapi umumnya misalnya hidungnya nggak sepanjang Pinocchio, nggak semancung misalnya orang-orang Barat, tuh nggak sebesar orang-orang dari Eropa dan Amerika gitu ya umumnya. Gitu kan sedang-sedang aja, bahkan banyak yang ya pesek gitu kan. Atau rambutnya hitam, warnanya hitam. Hampir nggak ada yang pirang gitu ya. Terus juga bola matanya hitam gitu ya. Nggak ada yang biru atau hijau gitu, kecuali sudah campuran. Nah itu artinya kita memiliki karakteristik yang sama walaupun berbeda-beda sukunya, daerahnya gitu. Tapi secara umum itu bisa dikategorikan atau dikelompokkan pada karakteristik yang serupa, relatif sama ya. Hidungnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mancung, tinggi badannya juga sedang-sedang aja, rambutnya berwarna hitam, bola matanya hitam, misalnya gitu ya. Terus orangnya ramah, misalnya gitu. Nah itu disebut sebagai karakteristik yang sama. Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan rasa nasionalisme itu? Satu, dengan mengenal keberagaman Indonesia. Jadi itu ya anak-anakku ya, kita akan tumbuh rasa nasionalismenya kalau kita merasa bahwa Indonesia itu patut dibanggakan gitu. Yang tadi Ibu sebutkan bahwa kaki kalian itu ada barang-barang tambang yang siap digali, diolah gitu ya, yang apa namanya, yang akan berguna untuk kesejahteraan masyarakat, yang bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat ya, bahkan bisa menjadi penguasa dunia karena kita memiliki segalanya. Kalau kita nggak mau kerjasama misalnya gitu ya, pokoknya investor nggak boleh masuk, kita kelola sendiri gitu ya. Kita mau nentuin harga berapa pun mereka pasti akan beli karena butuh ya kan. Kalau nggak butuh ya apa namanya, ya nggak perlu beli gitu kan. Jadi itu keberagaman Indonesia itu ya, termasuk kekuatannya, kemampuan yang kita miliki, potensi-potensinya gitu. Kemudian juga membangun semangat gotong royong. Nah, ini juga sama nih. Tadi kan kalau kita suksesnya bareng, kayaknya bareng-bareng, pinternya sama-sama, itu kan lebih lebih ini ya, apa namanya, itulah gotong royong tuh di sini gitu ya. Jadi bukan gotong royong dalam pengertian apa namanya, gotong royong dengan bangsa lain misalnya ya. Terus atau hanya untuk diri sendiri. Tadi yang Ibu contohkan ya, hanya untuk diri sendiri, yang lainnya terserah gitu, nggak bisa begitu. Tapi kita harus punya semangat gotong royong ini, kebersamaannya, kayaknya bareng gitu, suksesnya bareng gitu ya. Terus juga cinta tanah air dengan itu tadi ya, memahami tentang lingkungan, bangga menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan. Nah, ini sudah pasti ya. Nah, ini kita kembali ke segala hal itu pasti ada apa namanya ya, dikuatkan atau ada dasar hukumnya. Dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 25A ya. Ingat ya anak-anak ya, pasal 25A. Ini kalau keklik langsung ini nih. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi nanti ada batasnya nih namanya, ada istilahnya Blok Ambalat, ada perairan Natuna, ada perairan Cina Laut Selatan tuh yang kemarin sempat rame ya. Nah, ini ada batas-batasnya nih. Nanti akan diperdalam kalau kalian masuk apa ya? Kuliah lebih lanjut lah ya. Kalau ini cukup kalian tahu dulu ini. Nah, ini ya. Ciri-ciri nasionalisme, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu tadi itu yang contohnya yang tentang sumber daya alam yang dimiliki. Kalau kita hanya berpikir untuk kepentingan pribadi atau golongan, pokoknya yang penting saya sama anak-anak saya sama keluarga saya aja lah yang makmur, yang lain masa bodoh gitu. Itu namanya nggak nasionalisme. Karena dia hanya berdasarkan kepentingan pribadi. Yang penting saya kaya, yang lain terserah, itu nggak boleh seperti itu ya. Cinta tanah air itu udah otomatis. Kemudian memiliki rasa kebanggaan jadi suatu bangsa tertentu. Nah, harus tumbuh ya anak-anakku ya rasa bangganya. Jangan merasa bahwa wah itu hebat ya. Ini hebat, kita juga sangat hebat buktinya ya. Kalau kita nggak hebat, nggak mungkin negara lain itu mau datang ke negara kita. Ya, pasti akan diabaikan, dicuekin aja. Ah, dia mah nggak ada apa-apanya, udah santai aja lah gitu ya, nggak perlu gitu. Tapi karena kita punya sesuatu, makanya mereka berdatangan. Ya, sebelum penjajah itu kan para pedagang juga datang ke Indonesia. Ada yang menyebarkan agama gitu ya, termasuk wali-wali dulu datang ke Indonesia, ada yang dari mana tuh, dari Palestina, dari Timur Tengah, dari Mesir, semua pada datang ke Indonesia ya, karena memang Indonesia tuh suatu negara yang punya potensi yang luar biasa gitu, dari masyarakatnya, hasil buminya ya, bukan cuma hasil bumi, masyarakatnya juga gitu. Cuman kita nggak menyadari ya, kita lebih terpesona, wah itu keren, padahal mereka kerennya karena mereka merampok Indonesia ya, sumber daya Indonesia. Hah? Mau pulang? Hujan, Bu. Hujan banget, Bu. Gede banget, Bu, di sini. Oh Udah gitu. pulang. Ya udah kalau gitu. Baiklah, silakan nanti Ibu kirim. Nanti Ibu kirim ininya ya, Oh iya. PPT-nya ya. Grup ya. Baik anak-anakku, terima kasih semuanya. Kita sampai ketemu lagi besok. Ya, jangan lupa baca doa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Ibu. Hai, hati-hati. Ya, Bu. Tuh selfie baru kelihatan mukanya selfie. Ya, Bu. Put. Mas.